Ada sebuah pepatah nih buat kamu ya Mai. Pepatah, bukan pepatah, sebuah ucapan Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan idza takallamal mar'u fi ghairi fannihi atabil ajaib. Jika seorang manusia yang tampil dia berani berbicara tanpa memiliki kapabilitas, maka komentar-komentarnya akan banyak hal-hal yang membuat kita ingin tertawa. Termasuk ente tadi bilang kamus Munawir yang buat Oten itu sembarangan itu. Kalau ada yang dengar kiainya bisa tuntut dicari ente rumahnya tuh di mana tuh. Sekalipun ente sudah meralat, itu tanda keterbatasan otak ente. Coba saya tanya, tidak kemana-mana kamu bahasannya. Jadi ya Ijian memang JLC ini bagus, sudah tidak melayani. Biar sama saya dulu aja si Arma ini. Mai, ente tadi berbicara tentang ahlat dzikri itu gimana? Biar nggak melebar. Ente kan tadi membawa-bawa tentang ilmu nahwu. Coba saya ingin tahu aja. Ente bilang ahli dzikri itu gimana? Pas alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Terus gimana yang ditanya? Ente yang nanyain tadi apa? Apa kaitannya dengan ulama? Iya tadi kan gini. Gini. Bila Anda tidak ahlinya, maka uslida ila ahlihi. Dalilu idza fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ahla dzikri itu kan bukan kalimat ilmu, bukan dengarkan. Ahla dzikri. Berarti kan ahla dzikri bisa berzikir. Mai, ente itu memahami zikir dari dohirnya. Zikir yang dimaksud itu kadang bermakna ilmun. Zikrun huwa bimakna ilmin. Ahla zikri bimakna ahla ilmin. Begitu. Ente baca, itu ente itu minum literasi. Kayak gitu, Tuhan menyebut ahla zikri. Ahla zikri itu orang-orang yang tahu ingatan. Yang tahu ingatan itu adalah orang berilmu. Sekarang ente ini kemana-mana ini bahasanya, jadi lucu ini. Ente berani tampil tapi begini adanya, ngobrol-ngobrol nahu kayak pede tadi. Menyebut ahla zikri bukan ahla ilmi. Ini kelihatan ente asingnya pendapat ente itu bukan asing, itu pandirnya itu pandirnya ente itu kelihatan dari alur bicaranya. Tapi pedenya itu ngobrol-ngobrol nahu segala macam. Dikira ini yang lain nggak tahu nahu apa. Kembali lagi, ente menyebutkan tadi kulubit atin dolalatun. Tadi ente bilang begitu. Karena banyak dari talapi ya, saya menyebutnya talapi, nggak mau bilang salapi. Karena salapi itu jauh panggang dari api buat orang-orang yang kayak gitu. Orang salaf itu berakhlak dulu itu. Tapi dirusak citranya, dipaksa oleh orang-orang yang mengatasnamakan itu dan tidak memiliki akhlak. Maka mereka itu lebih cocok disebut dengan talafi. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allahumma a'ti munfiqan kholafa. Jadi talafi itu adalah yang rusak-rusak. Itu akhlaknya rusak. Termasuk ente. Jadi kembali lagi, ente akhlak itu ingin memahaminya, tidak mau memahami secara terjemah tafsiriahnya ke pemaknaan yang mendalamnya. Gitu. Kata zikir itu Quran saja namanya zikir. Setiap zikir itu lihat dulu konteksnya. Jangan terlalu pede ente bicara. Ngobrol kamus Munawir diciptakan Oten itu rendah sekali pemikirannya, percaya diri tapi dangkal sekali otaknya. Silakan, apa lagi yang mau ditanyakan? Misalnya apabila Anda tidak mengetahui atas sesuatu kan, maka bertanyalah kepada yang ahlinya. Lalu dia bawa dalil tadi itu. Memang betul. Apa yang masalahnya? Memang betul. Idza wisidal amru ila ghairi ahlihi Bang tadi risaah. Jadi ketika diberikan sebuah amanah kepada orang yang tidak layak memegang amanah itu, tunggu kehancurannya. Nah, orang yang bodoh seperti ente, tanya dulu kepada orang lain tentang ilmu. Kepada pembahasan. Iya, silakan. Soalnya ente kemana-mana melebar. Jadi lucu. Kirain ente berilmu, naik ke saya mau menikmati ilmu dari ente, tapi kita masuk kepada pembahasan nih dari tauhid. Anda kan di dalam aswaja belajar sifat 20 itu ada pembagian, ada salabiyah, ada nanti wujud. Nah, terus apa lagi?
ada apa lagi itu, ada ma'ani apa mana itu, maknawiyah atau ma'ani gitu. Itu kan juga pembagian apa gunanya untuk memahamkan dengarkan. bagi Ya. orang yang ingin belajar. Kenapa Ya. Anda mengatakan bahwasanya pembelajaran dari Salafi seperti 3 tauhid Anda samakan nanti kepada Trinitas seperti oten-oten? Itu kan penuduhan-penuduhan yang tanpa dasar gitu. Sebetulnya pertanyaan ente barusan itu cocok buat ente. Saya kupas nih satu-satu. Pertanyaan itu sebetulnya tanyakan kepada kelompok ente yang talafi itu. Talafi itu kenapa menolak sifat wajib 20 bagi Allah yang sudah diajarkan oleh seluruh ulama 98%. Oke, saya jawab. Sudah dengar dulu. Kenapa? Ente menolak itu merupakan hasil istiqroi para ulama. Ente nggak tahu kata istiqroi. Tapi di lain sisi ketika memahami sifat pembagian tauhid kepada 3 pembagian tadi, seolah-olah ente ingin memaksakan bahwa itu hasil dari ijtihad biar praktisnya memahami tauhid yang benar menurut ente. Jadi standar ganda ini, sifat 20 ditolak istiqro'nya para ulama, tapi yang 3 yang banyak subhatnya itu justru ente terima. Satu itu. Yang kedua, tahu apa ente tentang tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat? Coba saya tanya dulu sama ente yang seperti ini. Sebetulnya pembahasan taksim tauhid ila salasati anwa ini bukan hanya di Indonesia, banyak yang mengkritisi. Antum kalau bisa baca kitab, antum buka tuh Darul Iftal Al-Misriyah, Darul Iftal Al-Urduniyah. Kemudian tentang para ulama-ulama yang selain Saudi Arabia mengkritik itu, fakta itu. Tapi entenya itu satu jalur aja, itu fanatik ente. Itu bagi ente, kenapa para ulama bisa mengkritisi taksimut tauhid ila salasati aksam? Alasannya ada di garis bawahi dalam memahami tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu yang dipahami oleh orang-orang yang membagi tauhid menjadi 3 itu sebagai pemutus perkara ketika seseorang melakukan amaliyah yang bukan amaliyah kepada yang tri tauhid tadi, contoh tawasul, itu dianggap sebagai musyrik. Selalu memunculkan ayat-ayat yang sejatinya untuk orang-orang musyrik ditempelkan kepada orang-orang muslim. Contoh, selalu tidak bosan mereka menyampaikan ayat bahwa tauhid rububiyah itu bersumber dari Al-Quran, surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ketika kamu bertanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan bahwa Allah yang menciptakannya. Kemudian dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara samsa wal qamar la yaqulunallah. Seandainya kalau kamu mau bertanya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dengan langit-langit yang lain dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah. Lagi-lagi itu ayatnya untuk orang-orang musyrik. Tapi ente diberikan ayat itu untuk orang-orang yang berziarah kubur, yang ada perintahnya, pazuruha. Dulunya pernah Rasulullah nahaitukum an ziyaratil kuburi pazuruha. Dulu itu kenapa Rasulullah SAW menolak atau melarang ziarah kubur? Karena pada saat itu banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam ziarah kubur. Lalu sekarang setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan para sahabat sudah paham, maka pazuruha, maka kalian semua berziarahlah kepada kuburan itu. Karena dengan ziarah kubur itu bisa mengingat kematian dan bisa mendoakan dan yang lain sebagainya. Jadi kembali lagi selalu dengan ayat wala in sa'altahum. Kalau mereka mau buka dalam 5 ayat itu, yang satu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo, yang kedua tambahannya wasakhara samsa wal qamar. Iya, biar ente masuk gitu pikiran, karena racunnya sudah banyak talapi di kepala ente. Mengatakan sifat 20 itu bla bla bla. Sifat 20 itu tuhsa ala sifatillah. Wa sifatullah la tuhsa, bro. Nah, itu bodohnya Jadi ente. Anda ini Dengarkan. Coba sifat yang ente tahu. Dalam pemikiran itu membatasi Armai. sifat Allah. Armai. Wallahu yatasifu bikamal. Jadi Allah itu bersifat yang sempurna yang tidak terbatas. Masa dibatasi? Dengarkan dulu. Ini saya lagi asik nih ngajak
Ajak ngobrol. Saya izin dulu sama yang lain ya. Sebentar, Pak sebentar. Ustadz. Si Arma ini, gini Mai. Ente menganggap sifat wajib 20 itu sebagai pembatasan. Ente bodoh itu. Ente tidak begitu sebenarnya kalau pemahaman Asy'ariyah itu. 20 itu bukan pembatasan. Dan harus disimpan di kepala ente itu. Yang disebut wajib bukan wajib syar'i, bukan wajib taklifi yang ada dalam ilmu fikih. Berarti kalau yang 19 atau yang 21 ke atas itu dianggap sesat melebihi 20, tidak begitu. Itu termasuk kepada yang bisa dijangkau oleh akal, disebut wajib akli. Ini bahayanya ketika tidak tahu akan menganggap semua sifat 20 itu merupakan penyimpangan. Bisa kafir ketika ente menyebutkan wujud itu memang ditentukan oleh Asy'ariyah. Saya tidak beriman dengan wujud. Wah, eksistensi Allah yang disebut ada itu jadi nggak ada nanti. Yang maksud ente tolak itu oleh talafi itu maksudnya sifat 20 itu pembatasan, menganggap ada 20 itu sifat wajib bagi Allah, atau gimana tuh? Coba ini salah paham, gagal paham ini. Orang-orang Asy'ariyah membatasi sifat Allah sehingga menyimpulkan cuma 20. Tidak membatasi. Dengarkan, sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama al-asmaul husna bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Udah, barang siapa yang hafal tentang 100 itu dengan maknanya dakhala jannah, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW berdoa bahwa sifat asmaul husna Allah itu memang tidak terbatas. Tapi tidak berbicara tentang akal ini, berbicara tentang nakal. Jadi menyebutkan Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Tuh, awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak itu saking banyaknya. Tidak, Asy'ariyah tidak membatasi itu. Tapi yang dibatasi itu yang secara akal, karena yang dihadapi bukan orang-orang talapi. Yang pada saat itu orang-orang banyak menggandrungi rasio pikiran, logika. Sehingga berbicaranya bagaimana caranya orang dengan logika bisa berpikir bahwa Allah itu maha segalanya. Yang dihadapinya itu mereka nggak akan mau dengar dengan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, dengan hadis nggak akan dengar, mereka non muslim toh. Betapa banyak orang yang masuk Islam karena sifat 20 ini diajarkan secara logika, secara logis, empiris. Entenya gagal paham ini Armais, kasih tahu ke talapi yang lain. Bukan pembatasan 20, bukan. Ustadz Indonesia. Silakan lanjutkan yang lain. Kita ada beberapa orang salafi di sini, kemungkinan bisa naik ke atas untuk biar seimbang gitu. Mungkin Pak Muhammad ya. Assalamualaikum Ustaz Abata. Masya Allah Pak Maulana Andunisi. Oh iya. Allah Mungkin Pak Kian Batuah atau yang lain untuk menjadi pengganti Pak Armi, karena Pak Armi nggak paham. Enggak, sebenarnya kita ini mau melihat kekonsistensian mereka. Kita ini mau menyadarkan Pak Armi ini dari bahwasanya semua bid'ah itu nggak sesat, itu dulu aja sebenarnya. Iya. Itu dulu sebenarnya, nggak usah ke jauh-jauh, itu terlalu jauh tadi, terlalu dalam itu Ustadz Indonesia itu hebat ilmunya itu Ustadz Indonesia. Ada nih Gus typing di bawah nih. Terus kenapa kalian ngamuk-ngamuk kalau Ustadz Salafi yang ceramah bid'ah dibuka? Karena reaksi. Salafi yang membuat aksi dengan membid'ah-bid'ahkan amaliyah yang sudah jelas diamalkan oleh para ulama dan bersandar kepada kitab-kitab yang jadikan rujukan. Ya jadi reaksi. Nggak ada tahun dulu itu yang ada namanya persekusi, nggak ada. Persekusi itu adanya belakangan, dan yang dipersekusi pasti kelompok itu. Pak Kian Batuah,
silakan ditanggapi dulu Pak Andir, Pak Andunisi, nanti biar disanggah oleh beliau yang ngomong begitu tadi. Oh, saya tidak ada tanya tadi apakah mandi itu coba diperbaiki lagi itu Pak. Oke, coba Kapan saya bicara diucapkan. mandi Itu maksudnya Armai mungkin. Oh, Armai ya. Tadi siapa yang ngomong? Armai. Jadi Armai itu menganggap. Nah, mungkin ini saya Pak ya. Oh iya, sok. Biar saya bertanya dulu untuk Pak Andunusi ya. Tadi Bapak bilang bahwa sifat 20 itu bukan pembatasan gitu kan. Iya enggak? Iya, benar. Iya betul ya Pak ya. Bukan pembatasan, bukan 20. Nah, sekarang kan kifayatul awam itu kan sudah dijelaskan. Yang wajib katanya, yang wajib dituliskan kan? Wajib 20. Berarti yang lain gimana? Ada nama-nama Allah yang lain yang nama-nama Allah itu mengandung sifat gitu kan? Betul. Seperti Allah memiliki sifat sabar. Terus sabar gimana? Apakah itu Allah tidak memiliki sifat sabar, tidak wajib, atau itu hanya sunnah gitu kan? Terus Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Ghafur masih banyak dan masih banyak sifat-sifat yang lain. Allah juga ada yang ketawa sebagaimana disebutkan di dalam hadis kan? Terus sifat itu kemana? Apakah Allah tidak? Apakah orang-orang Asy'ari itu menafikan sifat itu? Atau gimana? Sudah? Sudah. Silakan. Terima kasih. Jadi untuk memahami sifat wajib itu bukan pembatasan kepada nama-nama dari Asmaul Husna, tidak. Karena sifat yang disebutkan wujud dari 99 nama yang disebutkan atau tambahan yang lainnya, karena dari 99 juga ada nama yang tidak disebut di situ tapi ada dalam Al-Quran seperti Syakir, tapi nggak disebut, gitu kan? Nah, itu pintu gerbang untuk memahami sifat yang berhak untuk ditempelkan kepada zat Allah, sifat ketuhanan. Bukan nama. Kita stop di situ dulu. Mungkin pertanyaan berikutnya dari. Belum selesai. Sebentar. Biar enggak lupa saya nanti gitu ya. Oh iya, boleh. Biar enggak lupa saya. Tadi apa? Apa yang sekarang sifat 20 itu yang sifat wajib? Ya. Ya, sifat wajib itu. Gimana tuh? Ya, untuk ini apa? Menentukan sifat 20 itu kan memang sudah dijelaskan. Di kitab Kifayatul Awam itu kan sudah dibagi itu kan. Disebutkan ada yang wajib, ada yang mustahil kan. Ada yang jaiz itu kan. Kan dibagi 3 juga itu sifat-sifat Allah sama orang Asy'ari itu kan. Terus? Ya. Nah, dari situ kan sudah jelas itu bahwa mereka menetapkan yang wajib hanya 20. Yang mustahil demikian juga sebaliknya, lawan dari yang itu dari lawannya wajib, sebanyak wajib 20, mustahilnya juga seperti itu kan. Terus yang jaiznya tambah lagi yang jaiz. Nah, di situ kan sudah ada pembatasan, penetapan oleh orang-orang Asy'ari itu kan terhadap sifat-sifat Allah itu hanya demikian itu. Hanya segitu, wajib 20, mustahil segitu. Pak Kia, saya tambah sebentar. Ya, di kitab Kifayatul Awam itu mengatakan seperti ini. Yajibu ala kulli muslimin ayya'rifa khamsina akidatan. Jadi setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan, itu kewajiban. Nah, wajib ini apa? Paksaan gitu. Kalau nggak ngerjakan, Anda dapat konsekuensi, siksa gitu. Nah, dia mengenal 50 akidah. Wajib definisi fikih itu, Armai. Belajar fikih nggak? Bentar, saya habiskan dulu. Saya dulu. Sekarang Asy'ariyah di dalam Kifayatul Awam itu mengatakan yajibu ala kulli muslimin ayya'rifa khamsina akidah itu kan seperti itu. Jadi 20 wajib,
20 mustahil, nanti satu yang jaiz. Itu yadullu ala Allah, ala sifatillah, menunjukkan kewajiban muslim untuk mengenal 41 Jelas? Allah. Jadi 9-nya nanti kepada Rasul. Nah itu kan ala kulli muslimin. Pembatasan gitu. Dengan lu, Mai. Begini, Mai. Sebentar, Ustaz Indonesia. Gini, Boleh. ya, tapi kita terus terang. Saya menghormati MC aja, moderator Saya ucapkan tahniah kepada dua narasumber kita. Ternyata mereka sudah pernah membuka kitab Kifayatul Awam. Nah, ini masa awal belum tuntas. Ya, masa awal sekali kalau memang betul-betul sudah membuka kitab Kifayatul Awam. Kenapa tidak dibuka selebihnya? Bahwa di Kifayatul Awam ini sedang membahas ilmu akal, hukum akal. Itu yang dijelaskan hukum akal, bahkan di situ nanti akan menjelaskan antara perbedaan hukum taklifi dengan hukum akal. Sebelum saya ke Pak Andunisi, Pak Pakian Batuah, Pak Armi. Ya. Kalau saya dulu waktu di pesantren itu sudah tamat itu dan pelajari di kelas 1 itu kan Kifayatul Awam. Di situ kan disebutkan yang wajib 20. Wajib 20. Berarti yang lain kan tidak wajib kan, itu pemahamannya. Iya. Itu kan gitu. Tapi ingin saya ulas dulu sebentar. Iya. Begini, di kitab Kifayatul Awam itu ada perkataan begini. Qala Imamul Haramain, inna fama hadhi salasah hiya nafsul akli. Faman lam ya'rifa ay lam ya'rif manal wajibi wa manal mustahili wa manal jaizi falaisa bi akilin. Jadi Imam Haramain itu berkata, sesungguhnya pahaman yang 3, yaitu yang wajib, mustahil, dan jaiz itu adalah akal itu sendiri. Maka ketika orang itu tidak mengerti makna wajib dan mana mustahil, mana jaiz di situ, maka orang itu orang yang tidak berakal. Seharusnya dari sini kitab Kifayatul Awam itu sudah kritis ya terhadap jenengan-jenengan yang buka secara comot-comot. Apalagi Pak Pakian Batuah itu mengatakan sudah hatam. Kalau antum sudah hatam, maka antum tidak akan pertanyakan lagi apa korelasinya dengan Asmaul Husna dengan sifat 20. Sifat 20 di sini kita membahas sifat zat. Kemudian Asmaul Husna itu sifat af'al. Nah, terus kemudian Asmaul Husna itu nanti include kepada kudroh, irodah, dan sifat jaiz. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kalian para salafi wahabi membuka kifah tapi kok masih blank seperti ini. Ini yang dibuka di mana coba? Apakah benar-benar katam atau memang membuka untuk mengkritisi? Coba jawab ini dulu. Ya, ini bukan mengkritisi, cuma sekedar bertanya aja. Karena di sana ada keraguan gitu kan. Yang menimbulkan keraguan di situ. Masalah kita beriman dengan Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah itu, ya kan? Mungkin pertanyaan saya kepada Pak Aswaja itu, Pak Kiai gitu kan, bagaimana antum ketika mengimani sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah? Kalau kami kan setelah dulu ibaratkan ya tobat dari Aswaja gitu kan. Tobat itu masih itu hakam. Jadi begini Pak. Ya. Jadi begini. Ketika yang sampean membuka sifat Kifayatul Awam, di situ kan sudah dijelaskan ya bahwa di situ apa yang disebut wajib dalam Kifayatul Awam, Pak. Kalau anak akui dah lama sekali dah tahu waktu kelas 1. Saya jawab. Kalimat itu kan yajibu ala. Ala itu kan ya dulu ala apa? Iqab gitu. Pakai bahasa Arab. Nah, ya dulu ala iqab. Bahasa Arab Mai itu aneh-aneh. Ini saya jelaskan dulu Pak Batuah. Pak Batuah gini, Pak. Ya, silakan. Ini ya. Wajib di situ adalah huwallazi la yusawwiru fil akli adamuhu. Ya, itu wajib pada Kifayatul Awam. Wajib di situ ialah ketika ia tidak ada pada akal. Iya, pertanyaan saya, kenapa hanya disebutkan memang wajib la yusawwiru La yutasawiru fil akli adamuhu. Iya, tidak tergambar pada akal tidaknya, berarti kan ada gitu ya. Berarti yang lain ada. Nah, kenapa hanya dibatasi 20 yang wajib? Kenapa tidak disebutkan? Kalau seandainya memang sabar memang diakui, Ar-Rahim, terus kemudian Allah punya sifat
marah pun diakui oleh orang-orang aswaja. Nah, kenapa tidak dimasukkan sekalian? Kenapa Itu hanya masuk dibatasi pada jaiz. itu? Itu masuk di Bahwa barang jaiz. ya itu masuk kepada kudrot, irodah dan juga jaiz. Sekarang saya tanya Bapak ya. Ya, Pak, sekarang ya baik. ketika Berarti Bapak sabar itu tidak Tuhan wajib marah, bagi Allah. sebentar. Nah, Tuhan ya. marah kepada Bapak itu wajib atau jaiz? Nah, ketika misalkan, baik. Ketika Allah Jangan melihat dijawab orang- ini dulu. Ya. Tuhan marah kepada Bapak ini wajib atau jaiz? Ya, ketika seorang hamba Jawab bermaksiat, dulu. itu Tuhan ya. marah kepada Bapak ini wajib atau jaiz? Enggak, pertanyaan. Jawab Jawab dulu Bapak. Biar clear Bapak. Biar clear Bapak. Jawab. Dia sudah buka Ya, Kifayatul Awam. tenang. Saya jawab. Marahnya Saya jawab Tuhan sebentar, terhadap sebentar ya, Bapak saya jawab itu ya. wajib atau jaiz? Oke, saya jawab sebentar. Jadi al-wajibu la yusaddiqul a'lu adamahu. Akal tidak membenarkan tiadanya. Ketiadaannya. Oke, wal jaiz yusaddiqul aqlu yusaddiqul a'lu adamahu wa wujudahu gitu. Ya. Jadi definisinya berbeda-beda. Mungkin maknanya sama aja gitu. Tidak sama Tidak. Pak. Yang pertanyaan saya tanyakan tadi, biar ini nggak kemana-mana. Sampean kan mengungkit, kenapa sifat Asmaul Husna tidak disebut? Saya tanya kepada Bapak, ya, kenapa tidak diwajibkan Asmaul Husna? Sekarang saya tanya, ketika Allah marah kepada Bapak, atau Allah mematikan Bapak, atau Allah menghidupkan Bapak, ini wajib atau jaiz? Oke, gini, Allah tuh yadkhul muttaqin finnar huwa jaiz. Itu kan ada tuh dibahas juga. Nah, kan paham Pak ya? Nah, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Berkaitan masih bersalah nih. Kalau seandainya memang yang wajib yang dipahami orang aswaja itu adalah meyakini bahwa yang tidak disebutkan dalam wajib itu bukan tidak ada, artinya ada kan? Oh alah, banyak sekali salah dari tadi saya lihat. Ini pertanyaan yang bikin keraguan gitu Pak ya. Kalau seandainya memang yang lain itu diakui di luar dari yang 20, kenapa pindah kepada hukumnya jaiz? Karena akalnya berpikirnya itu satu tentang ketuhanan. Ketuhanan itu yang harus ada pada zat Allah itu apa? Sifat wujud dan yang lainnya. Yang tidak mungkin berarti lawannya. Kalau Allah disifati ada berarti tidak ada itu mustahil. Karena Allah itu ada. Dan adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Pakai akal. Yang kedua, lanjutannya ke setelah memahami wajib dan mustahil, akal itu menggiring. Lalu bagaimana dengan sifat ridho, sifat marah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho. Allah itu berhak mau meridhoi orang ini atau tidak meridhoi. Allah meridhoi orang muslim, orang yang beriman. Allah tidak meridhoi orang kafir. Itu haknya Allah. Allah memasukkan orang yang beriman ke dalam surga. Allah memasukkan orang yang habis amal-amal orang itu hak Allah. Itu jaiz sifatnya. Jadi akal. Jadi gini Pak Kiai ini sama si Arma ini, kalau bisa berpikir tentang sifat wajib 20 itu, tanggalkan dulu tentang pemikiran-pemikiran dalil. Tapi pikirkan itu sebagai satu, Pak Kiai dan si Arma ini sebagai anak kecil yang perlu pemahamannya itu tidak perlu dengan hadis. Anak kecil nggak perlu hadis, nggak perlu ayat. Apalagi orang-orang Nasrani atau orang-orang ateis. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara memahami ini sifat wajib. Oh iya ya, sifat ketuhanan ini ada, yaitu wujud, lawannya Adam, yaitu tidak ada. Oh iya, akal yang mana? Dan para ulama melakukan istiqro itu memang bukan batasan, baru mampu sampai 20 yang secara akal. Kalau mau menambah silakan tambah, sekalipun nanti ada yang mukhtalaf tentang sifat idrok itu ada. Tapi para ulama itu yang dihadapi oleh Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah orang-orang yang daya nalar logika empirisnya jalan, yaitu di zaman Mu'tazilah kan dulu. Jadi selalu pakai akal dulu. Jadi tidak pakai nakal. Kalau pakai nakal belum apa-apa, akal nggak dipakai. Oh ini hadisnya begini, padahal hadis tidak bermaksud begitu.
Sehingga disebutkan ada di dalam ucapan para ulama, Ibnu Mubarak atau Sufyan ibn Uyainah menyebutkan al hadisu madillatun atau madallatun illa lil fuqaha. Redaksi hadis itu kalau dipahami oleh orang-orang yang nggak paham ilmu hadis, ulumul hadis dengan asbabul wurudil hadis dengan biografi para ulama ahli hadis dan muhadisin dan ahli fikihnya, pasti akan menyesatkan illa lil fuqaha, kecuali orang yang mendalam tentang pemahaman hadis itu, yaitu para ahli fikih. Jadi hadis itu jangan sampai diracuni. Orang baru nemu hadis, oh iya ini ada hadis dari bangkit dari sujud harus mengepalkan tangan seperti orang yang melipatkan ini ketika membuat adonan. Itu menemukan hadis-hadisnya batil, dhaif. Jangan asal nemu hadis ditempelkan. Berapa banyak hadis, ribuan. Imam Ahmad itu sampai hafidho alfi hadis, 1 juta hadis hafal. Ini baru hafal 2 hadis, baru ikut kajian yang atas nama manhaj salaf, tapi udah menyalahkan orang yang sudah memahami, mempelajari ilmu hadis. Kan aneh. Nah sekarang nih Pak Kiai Andanusi, tadi disebutkan untuk masalah ini kan, jangan kita tanggalkan dulu dari maksudnya gimana ini? Kan ini Maksudnya berbicara sifat wajib itu, ya sudah. Ya. Berbicara sifat wajib tunggu itu, ya belum selesai. Silakan. Ini kan ini kan perkara akidah. Tadi Bapak menyebutkan, Pak Kiai sebutkan, oh tanggalkan dalil-dalil dulu. Terus ini bagaimana pemahamannya ini? Bukankah ini perkara akidah yang seharusnya tentu kita pahami ya berdasarkan dari dalil gitu kan, baik dari Quran ataupun hadis-hadis gitu kan. Nah sekarang tanggalkan dalil ini maksudnya gimana ini? Ini perkara akidah. Ini kan berarti kan akal yang dimainkan itu kan. Sudah. Akal saja yang digunakan. Terus Pak bernarasi atau bertanya? Pak Kiai ini mau bertanya atau mau ceramah? Itu ya saya tanggapi kalau dulu, bertanya gitu kan. kami sudah tangkap. Bang Pakya sudah tangkap maksud ya, pengen dijelasin atau silakan. tidak? Ya, silakan. Sekarang dijelaskan ya. Iya, ini yang pertama, terus yang kedua itu ya. Kalau udah. Yang kedua, ya. Atau satu-satu lah dulu. Ya, baik, satu-satu dulu silakan. Ya Pak Kia udah. Ya. Ya, dah. Semoga Allah membukakan hati Pak Kia dan pikiran Bapak Kia ya. Jadi begini. Ya, semoga kita semua dibukakan petunjuk oleh Allah. Amin ya Rob, amin ya Rob. Nah jadi begini, para ulama kembali lagi, kalau tuntas tadi membaca Kifayatul Awam itu pasti nggak akan muncul pertanyaan yang aneh-aneh, karena sudah dipahami oleh para ulamanya, para kiainya sudah disampaikan secara logis empiris. Kalau bahasa kuliah itu masuk akal, tidak bisa dibantah secara akal. Jadi begini, ketika berbicara tentang sifat wajib, tidak ada penamaan yang ada itu sifat nama-nama Allah al-asmaul husna dalam hadis ini 99 dari mulai ya Allah ya Rahman sampai as-sobur 99 dihafal. Tidak begitu. Ini orientasinya mengajak berpikir orang-orang yang terlalu kebablasan mempertuhankan akal. Jangan dikira sifat wajib ini nanti nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Tapi di pas masuk awal itu, gerbang itu, tanggalkan dulu. Karena dalil yang ada di setiap orang itu berbeda. Kalau orangnya dari sebelumnya sudah banyak racun dari pemahaman distorsinya orang-orang talafi, nanti akan seolah-olah ini akal tidak menerima karena adanya dalil, dibantar-bantarkan. Sementara Abul Hasan al-Asy'ari dengan Asy'ariyah yang lainnya itu menyebutkan itu untuk mengajak berpikir logis. Seperti anak kecil kan nggak bicara tentang hadis, atau orang Nasrani, atau orang ateis, atau mulhid, atau orang non-muslim, nggak berbicara dalil, berbicaranya pakai akal logika dulu. Nah setelah dipahami, oh iya logika tidak bisa menolak apa yang disampaikan oleh para ulama tentang sifat wajib. Setelah itu baru mendekat ulama disampaikan ini loh dalilnya kenapa Allah disebut wujud, kenapa Allah itu ada qiyamuhu binafsihi, kenapa Allah itu ada mukhalafatul lil hawadisi, kenapa Allah itu tidak mungkin ada Adam. Kan begitu. Kemudian sifatnya nanti baru paham.
Kalau seandainya belum paham apa-apa, baru membuka, wah ini pembatasan, ini udah bertentangan ini dengan hadis yang Allah memiliki 99 nama, termasuk dalam hadis yang tadi saya bacakan, doa Rasulullah SAW itu bahwa nama Allah itu tak terbatas. As'aluka bikulli ismin huwalaka samaita sampai awista sartabihi fi ilmil ghaibi indak. Aku berdoa kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang engkau sendiri menyembunyikan di pembendaharaanmu. Nama-nama itu tidak kau ajarkan kepada orang yang ada di muka bumi, yaitu para nabi dan rasul, dan tidak kau turunkan kepada kitab-kitab suci, baik itu Jabur, Taurat, Injil, maupun Al-Quran, maupun Al-Hadis Nabi. Kan itu tidak pembatasan sebenarnya. Kalau tadi gerbang itu ada di 20 dan jangkauan akal nyampe ke situ. Begitu. Nanti ini Bapak Pak Berarti Kiai yang bisa sifat 20 berselancar wajib ini berselancar tidak nanti berdasarkan cari di YouTube sebentar. Cari di YouTube pembahasan Ya. itu dah dikupas tuntas oleh Yai Abdul Wahab Ahmad atau Ma'ruf Hozin atau yang lain. Jangan membacanya yang Abadrul Salam, yang kucing, kopi kucing, nggak nulis kemana-mana itu nantinya. Begitu maksud saya. Yang lain boleh. Berarti yang 20 itu kan tidak Boleh ada saya dalil berarti. tambahkan Ustadz? Gimana? Boleh Saya ya. tambahkan begini, maksud dari ini yang sependek saya pahami, maksud mentanggalkan dalil itu seperti ini, Ustaz. Ustaz siapa nih? Ustaz Paki ya. Jadi antum harus tahu bahwa tata cara ulama dalam mengajarkan suatu fan ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang fardhu ain, ilmu dasar kepada masyarakat awam, itu dengan cara menghidangkan khulasah, kesimpulan-kesimpulan, intisari. Tidak disertai dengan dalil dulu. Bukan bermakna tidak ada dalil. Mau dalam berbagai macam ilmu apapun itu, dalam akidah, dalam fikih, dalam tasawuf, itu semua diberikan kesimpulan dulu. Contoh seperti fikih. Dulu kita pas kecil belajarnya rukun sholat ada 13, ada 14. Ada nggak disebutin dalil? Oh niat, dalilnya innamal a'malu binniyat. Kemudian takbir, dalilnya ini. Fatihah, la sholata liman lam yaqra' dan lain sebagainya. Kan nggak ada. Bukan bermakna tidak ada dalil. Begitu maksudnya Ustaz. Jadi kalau untuk dasar, memang ulama itu menghidangkan kesimpulan-kesimpulan yang mudah dicerna, gitu maksudnya. Kemudian Ustadz, tentang yang di awal, dalam ilmu tauhid itu wajib itu ada dua definisi. Ada wajib secara fikih, mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih ya. Perkara yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib secara fikih. Kalau wajib secara tauhid atau secara akli, ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Hal yang enggak masuk akal, perkara yang tidak masuk akal kalau perkara itu enggak ada. Segala sesuatu yang tidak masuk akal kalau perkara itu enggak ada. Contoh Allah, Tuhan itu enggak ada, enggak masuk akal. Enggak masuk akal, ada makhluk, enggak ada pencipta. Itu namanya wajib Tuhan ada, gitu. Jadi harus dibedakan. Kemudian dalam Kifayatul Awam juga ada kata-kata wa mimma. Ada Allah Subhanahu wa taala itu ada 20. Sifat yang wajib pada Allah itu banyak sekali nggak terhingga. Sifat yang mustahil juga banyak nggak terhingga. Cuman kenapa 20? Kenapa 20? Karena di sini disebutkan oleh para ulama karena itu taklifnya hukum kita. Jadi bukan bermakna hanya to itu tidak. Di sini diperhatikan yajibu fi haqqillahi kullu sifatin min sifatil kamalil wal ijlal. Fa sifatuhul wajibatu yani idzan katsiratun la tuhsa wa innamal wajibu hifdzuha wa ma'rifatuha 20. Sifat kesempurnaan dan keagungan Allah itu banyak sekali nggak terhingga. Hanya saja yang wajib untuk dihafal dan dikenal oleh semua mukallaf itu hanya 20 untuk dasar. Oh saya pengen belajar lebih, silahkan. Nah nanti baru masuk sifat-sifat yang lain. Karena sifat itu pembagiannya itu ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, khobariyah, kemudian fi'aliyah, kemudian kamaliyah, seperti sifat
Asmaul Husna itu sifat kamaliyah Tuhan. Istiwa yadullah itu sifat kabariyah namanya. Gitu. Jadi yang wajib untuk orang awam dulu itu sifat 20. Nanti atau yang disebut dengan i'tiqad 50, naik lagi i'tiqad 70 gitu. Jadi kayak kita naik kelas gitu loh maksudnya. Gitu Ustaz. Sebenarnya Ustadz Batuah, kita adil ya. Adilnya itu begini. Kita kan sudah memberi penjelasan tentang kritis Anda terhadap sifat 20. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kenapa tauhid hanya dibagi menjadi 3, sedangkan di situ ada Maliki Yaumiddin. Ada ulama yang mendefinisikan itu tauhid mulkiyah. Ada lagi wa'atiullah wa'ati rasul. Di situ ada dikatakan tauhid mutobah. Kemudian ada lagi Allahu Ahad. Nah, itu disebut wahdaniyah. Kenapa Wahabi hanya membagi menjadi 3? Coba Pak Armi dengan Pak Batuah dijawab kritis saya ini. Karena tadi sudah sekian lama kita menjawab kritis antum ya. Coba silahkan dijawab. Ya, mungkin untuk sekarang mungkin kesempatannya lain nih Pak Kiai ya. Saya mungkin bertanya aja sekarang, dulu gitu. Gini, biar adil. Nah, yang keraguan saya terhadap yang keyakinan aswaja itu kan belum terselesaikan gitu kan. Gini Pak. Kalau Ya. untuk mengatakan selesai dan tidak selesai begini. Untuk mengatakan selesai dan tidak selesai ini memerlukan beberapa aspek ya. Yang pertama yaitu hidayah Allah. Nah, ini yang kita tidak bisa menuntuti. Terus yang ingin saya sampaikan itu, Mbok Yoho, ketika jenengan bisa kritis, terus sampean kritis, Mbok sampean jawab. Ya, mungkin ya kesempatan lain insya Allah gitu kan. Cuma sekarang ya pertanyaan, mungkin saya mengajukan pertanyaan aja dulu. Nanti sampean ajukan lagi pertanyaan, sedikit saja. Soalnya jadi jawaban yang Pak Kiai tadi kan masih ada yang menyangkut gitu kan. Nanti gantian Pak, nanti saya selesaikan itu Pak. Nanti ada kiai kita yang akan menyelesaikan tentang itu. Sekarang dijawab. Biar kami juga bisa memahami. Di Quran itu ada Maliki Yaumiddin, para ulama juga menyebut itu definisi tauhid mulkiyah. Ada lagi qul huwallahu ahad, di situ tauhid wahdaniyah. Lah kenapa Wahabi hanya membatasi di bagi 3? Coba jelaskan kepada saya. Bisa menjawab tidak? Ya mungkin kesempatan yang lain Pak, besok-besok gitu kan. Sampean begini. Saya yang jawab. Oke, silakan. Jadi gampang jawab pertanyaan itu. Jadi jawabannya itu sudah jelas di Quran. Tuhan menyebut misalnya ilahin nas, itu kan masuk nanti dakhilun ala uluhiyah, masuk kepada tauhid uluhiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu dakhilun ala rububiyah. Ketika ada kalimat rabbi, ada kalimat ilahi, terus ada ya dulu ala sifat. Nah, itu kan yang diambil oleh guru-guru itu. Sehingga terbagilah sifat. Justru itu Ustaz Armai. Jadi kan antum bilang qul a'udzu birabbin nas, Rabb itu menunjukkan rububiyah. Ilahin nas, ilah kan uluhiyah. Malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dulu ya. Malikin nas, ilahin nas. Ketika di malikin nas kok nggak ada tauhid malikiyah gitu loh. Kalau memang dalil rububiyah itu dari An-Nas, Rabbin Nas, rububiyah, Ilahin Nas, uluhiyah. Terus Malikin Nas itu kemana? Kenapa nggak Malikiyah? Jadi kesannya itu kayak ngambil ayat Quran, comot-comot yang sesuai dengan kaidah-kaidah sendiri gitu loh. Asratu zikri ala nas tu rabbi wa ilahi. Jadi yang sering disebut manusia terhadap Tuhannya kalimat rabbi, kalimat ilahi. Jarang ada yang menyebut kalimat malik gitu. Jadi kita membahas tauhid itu bukan tentang banyak disebut orang atau enggak, tapi disebutkan dalam Al-Quran. Antum kan ngambil dalil dari rububiyah itu dari surah An-Nas, Rabbin Nas,
uluhiyah dari ilahin nas. Terus malikin nas itu kenapa nggak ada tauhid malikiyah? Kita nggak berbicara tentang apakah masyarakat itu atau orang-orang banyak berbicara tentang Rabb dan ilah, enggak. Kita bilang dalil. Quran menyebutkan malikin nas. Kenapa nggak ada tauhid malikiyah? Gitu maksudnya. Paham nggak Bang Armai? Coba Anda menghitung kalimat Malik yang ada di Quran berapa? Kalimat Jadi ini voting sama dulu. ilahi itu berapa gitu? Jadi kalau Malik berakidah, itu, kalau kita berakidah itu voting dulu ya. Jadi kalau banyak ilah ya uluhiyah, kalau sedikit malik ya nggak dibikin gitu. Dan itu bisa dibantah, Ustaz. Sejak kapan dipastikan setiap kata Rob itu menunjukkan kepada rububiyah? Tidak. Ada kok kata Rob yang tidak menunjuk kepada makna ketuhanan. Lihat di surat Yusuf. Betul? Betul. Ada. Itu ketika menyebutkan bagaimana Yusuf ketika hampir tergoda oleh siapa? Oleh Siti Zulaikha itu. Falamma hammat bihi atau hammat biha atau hammat bihi wa hamma biha, itu palaula an ra'a burhana rabbihi, ada rabbun di situ, rabbihi. Apakah maknanya Tuhan? Antum buka tafsir itu. Bukan. Yang kedua, makna rabbun itu bisa bermakna ilah. Jangan ngarang. Jangan ngarang. Tafsir-tafsir sudah berbicara tentang itu. Ada yang menyebutkan Rob itu bermakna ilah, ada. Nah, adapun yang ditanyakan tadi tauhid mulkiyah karena maliki yaumiddin. Nah, ini orang-orang Salafi itu sebenarnya mereka menolak itu karena nggak mau sama dan menganggap mulkiyah itu bagian dari rububiyah. Nggak mau sama dengan orang-orang orang-orang N11 NII. NII itu kalau dipelajari bagi orang yang pernah masuk ke itu, ke aktivis Harokah NII atau Darul Islam DITII, itu menyebutkan ada tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid mulkiyah, baru asma wa sifat. Nah, Salafi itu nggak mau sama dengan itu sehingga memasukkan mulkiyah itu ke situ. Jadi kalau nanya ada berapa kata mulkiyah, itu mau jadi ahli tafsir di mana? Mampu antum itu bahasanya gimana, Armai? Tapi unik loh Ustadz, unik. Ini pertama kali setelah sekian lama saya diskusi teman-teman bahwa penentuan tauhid itu dari voting. Jadi semakin banyak itu baru bisa dilahirkan tauhid. Kalau sedikit, ini lucu. Gini ya. Armai. Saya tutup dulu. Saya nanya dulu ke Armai. Ini Ya, ajak saya berpikir. tutup dulu. Armai. Ya gini. Kata Saya Rob itu kembalikan ke apa? Armai. Sebentar Pak. Mas ya, silakan. Gini. Padahal ya kalau kita mengikuti voting, Maliki Yaumiddin itu paling banyak disebut karena membaca Fatihah itu wajib dalam sholat. Oh iya. Nah, oke Pak Armai, tolong dijawab sobat ini ya biar tidak ada tuduhan miring kepada Tauhid 3. Dijawab senyaman mungkin karena sampai mengatakan tadi bahwa ini mudah. Silakan Pak. Gini, ada istilah rububiyah itu kan diambil kalimat Rabba ya Rabbu memelihara. Ketika itu, Apa? nah kita ambil aja dulu. Aduh, Rububiyah itu ya? Luar biasa. kalau diambil, diterjemah, itu kan bisa artinya memelihara, guru, dan sebagainya gitu. Dulu itu ada alif maksurohnya, bro. Ya benar sebentar. Ayo Robbi. Itu nanti tergantung Jangan mudah tidur lagi, bro. Jangan Sebentar. terlalu percaya diri. Itu tergantung mudah pilihnya itu. Udah. Kata Rob itu artinya kalau mau diartikan sama si Arma ini, artinya Rob itu Tuhan. Ya kalimat Rabbi Nah, kalau bentuk ada dua, ya itu di ujung mufrad, yang mutakalim maka Tuhanku gitu. Ya mufrad, musanna atau jama' itu kata Rob. Ya Rabbi itu kalimat mufrad, jamaknya Mufrad. arbab. Kenapa? Nah, saya masuk dari kata arbab. Arbab tidak menunjukkan kepada makna Rob secara mengurus. Tapi arbab diartikan sebagai sosok yang disembah. Apa buktinya? Buktinya surat Ali Imran ayat 80. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Tuh ada rob itu dari malaikat dan dari kata nabi itu orang-orang musyrik itu. Kemudian ayat murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Arbab itu apakah dia bermakna rububiyah? Tidak, itu uluhiyah.
Mereka ada yang menyembah kok pada para itu. Lebih jelasnya lagi, disebutkan Al-Imam At-Tabari ini dalam menafsirkan surat Al-Imran ayat 80. Patakwilul ayati idan. Maka penjelasan tentang ayat yang disebutkan tadi, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun, disebutkan wa ma kana lin nabiyyi an ya'murukum, dan tidak pantas untuk seorang nabi untuk memerintahkan kepada kalian semuanya, ayyuhan nas an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban, jadikanlah para malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan. Jadi arbab di situ bermakna alihah. Antum ini jarang baca. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalimat mufrad yadullu ala wahdah. Sudah ngobrol lagi bahasa Arab, tapi kemana-mana ini bahasa Arabnya. Terlalu pede ente ini. Jadi kalimat mufrad yadullu ala wahdah, wal jam'i yadullu ala kasrah kan. Jadi nggak bisa Anda menterjemah biasanya arbab itu yang dimaksud sebentar. Biar. Gini ya. Artinya begini, dari tadi itu jenengan itu Pak Arme itu tidak menjawab apa yang kami lontarkan. Yang saya tanyakan dikemanakannya tauhid mulkiyah, tauhid wahdaniyah, dan tauhid mutoba'ah ya. Ini bukan dari saya ya. Ini saksinya ada Habib Uyainah kemarin melihat di VT kawan sebelah itu ada tauhid mutoba'ah ternyata. Nah itu dikemanakan oleh sampean? Tauhid wadaniyah, tauhid malikiyah nggak ada. Itu Kok sampean bilang nggak ada? uluhiyah. Belum baca antum. Nah, Kami lebih Malikiyah, alim sebentar, kita Malikiyah Qurani. itu kan salah satu sifat Tuhan. Astagfirullah. Bang, Baca. Bang Armai, saya bisa pede loh. Saya lebih banyak baca kitab Wahabi ketimbang Bisa, antum. nggak bisa. Kenapa? Karena Malik itu ya dulu ala sifat. Nah itu masuk dakhilun di sifat gitu. Bentar. Malik itu ya dulu ala sifat. Ya, Malik itu kalimat apa sih? Kok Ya, bisa dia antum pemilik. mendefinisikan ya dulu ala sifat? Pemilik. Sebentar, pemilik atau raja. Bentar, itu Malik Namanya dia kan dakhilun. penguasa gitu. Sebentar, bahasa ente Malik dakhilun ala sifat tuh di kitab mana? Coba tampilkan referensi. Kasihan juga ini, tanggapi aja. Tuh, Maya dulu ala Si Arma ini sifat. pede sekali ini. Ini gampang aja jawabnya, biar saya yang ngejawab. Ngatanya pelangap-pelong, ngomong arah bebas, nggak ada referensi. Pede si Arma ini, pede banget. Nanti nangis Bib. Ini jangan lupa direkam, nanti dibikin video. Kalau seru. Jangan disekat Bib. Udah gini aja lah, temanya jangan jauh-jauh, Mai. Temanya kita ngobrol tentang ini, selalu ente tadi menyebutkan madalla ala. Ente udah belajar nahwu itu, tentang nahwu itu kitab apa? Oke, Beb. Sebentar, Beb. Coba tanyakan dulu. Kalau seumpama ini datanya beliaunya ini tidak bisa memunculkan ataupun menjawabnya, suruh taslim dulu aja. Kebanyakan tidak mau taslim mereka ini kebiasaan. mau. Asal Kalau ngomong, asal memang sudah ngomong. Nampilin Kalau referensi memang nggak pernah. Saya dulu, saya Ngomong asal ngomong, pengen nampilin beliau, referensi nggak pernah. saya Silakan, pengen beliau Bang, konfirmasi satu hal. Bang Armai, tolong konfirmasi. Berarti dalam pemahaman antum, perumusan tentang konsep tauhid itu berdasarkan voting, berdasarkan banyak, ya. Sebagaimana Anda mengatakan, kenapa ada tauhid rububiyah uluhiyah? Karena manusia sering menyebutnya. Kenapa tidak ada malikiyah? Karena manusia tidak sering menyebutnya. Jadi dasaran dari terlahirnya konsep tersebut itu dari manusia, dari mulut-mulut manusia, bukan dari dalil Quran. Betul, Bang Armai? Kami silakan open mic Pak Arme atau Pak Batua. Fadal, Bang Armai. Oke, saya jawab. Jadi kasatun nas ala zikrihi, kebanyakan manusia Bang Armai, sama saya loh tadi ya, sama saya. Tolong dikonfirmasi dulu satu-satu. Berarti betul ya, secara voting ya. Gini, itu kan bahan. Itu ada anazitu ala bayan gitu. Itu gini, itu penjelasan antum itu murni
akal antum sendiri, akal-akalan, atau ada di kitab Jadi ulama? uluhiyah sama rububiyah itu kan sudah jelas tuh di surah Al-Falaq, An-Nas. Nah itu kan menunjukkan rububiyah itu artinya Allah merawat alam ini, Allah pikir Malikiyah gak memelihara jelas, alam ya? ini. Maka ketika dipelajari tentang itu disebut rububiyah. Sedangkan ilahiyah itu menyangkut kepada di luar perbuatan gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, antum tahu gak ayat kursi? Bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah. Ilah kan uluhiyah nih kata ente. Kalau ada kalimat ilah berarti uluhiyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha mentadbir. La ta'khudhu sinatu wala naum, tidak dikuasai oleh ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa-apa yang ada di langit-langit, 7 lapis langit dan di bumi. Nah, ini bukan pakai kalimat Rabbun ini. Pakai kalimat ilah. Dia mentadbir dan dia memiliki segala semesta. Alam semesta 7 lapis langit dan bumi. Kenapa digunakan ilah di sini bukan Allahu la Rabbun? Allahu la Rabba illa huwa. Kenapa enggak Allahu la Rabba illa huwa? Kenapa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum? Coba dijelaskan. Kan ente mengkhususkan banget nih. Kalau udah Rabbun berarti yang memiliki alam semesta dan yang mentadbir, ente khususkan banget. Berarti ente menafikan yang selain daripada itu. Lah ini ada yang selain daripada itu menggunakan kalimat ilahun, mentadbir, hayyul qayyum. Ayat Parmi, kursi, gini, ayat Parmi, kursi. Sebentar. Di Ayat ayat kursi itu pernyataan dari Habib. Gini. Yang kedua gini, kamu mengatakan bahwa Robun dengan ilahun itu jelas di surat An-Nas. Pertanyaan saya, apakah Maliki itu tidak jelas ya? Padahal itu di Fatihah juga ada di Anas. Ini sampean kok mengkaburkan? Saya jawab Malik itu dakhilun fi sifatillah. Lah kalau Robun itu sifat atau bukan, Pak? Robun itu sifat atau bukan? Itu kan asma, ya dulu ala ijlal. Itu keterangan di kitab apa itu? Gini, seperti Allah wa ismul jalalah kan, nama keagungan yang menunjukkan atas entitas. Beliau aja ini udah ulama fasir dari tadi sananya. Asal ngomong, diminta Beliau ini ahli referensi, tafsir apa loh, nyebutin ahli nama tafsir kitabnya, abad halaman berapa ini asal ngomong. 2025. Kalau nggak bisa on cam, ngomong di mana ya? Inti ngomong tuh referensinya di kitab mana? Sini kita yang bukain deh. Ayo ngomong langsung referensi, jangan ngomong kemana-mana dulu. Ini Harus mempermalukan mandiri, terapi ya. sendiri. Kita Terapi nggak ada yang kayak makan gini. itu jangan disuapin terus. Jangan disuapin terus. Inti ngomong ngarang bebas, suruh kita yang cari dalilnya. Enak aja inti. Dia anak kecil sampai umur 30 tahun masih jadi anak kecil. Inti yang kayak begitu. Lihat, disuruh minta dalil langsung ngomongnya begitu. Aku. Coba Bang Armai, tolong tanggapi statement saya. Atau antum ingin menarik perkataan antum sendiri tadi bahwa rumusan atau lahirnya rububiyah dan uluhiyah itu gara-gara sering diomongin sama orang, sama manusia. Betul atau bukan? Dia sudah fotokopi itu Armai, mas, saya menjual cuma betul 1 kali, 2 kali atau gitu bukan? ya. Jadi jangan Cari. sampai ditanya beribu-ribu kali gitu. Yang ditanya ribu kali sekarang nggak jawab dengan sesuai pertanyaan tuh inti. Kasratu dikri. Gak bahasa Arab lagi. Bahasa Arab lagi Aduh, soal bahasa Arabnya bahasa ini Arabnya kacau. ngarang, pedenya Bahasa Masya Allah. Arabnya ngaco udah. Masya Allah. Lucu ini Arma ini. Kasratu Bahasa Arab. Arabnya Ini Arab ada Latin diri benar. sendiri ya dulu Allah ya dulu Allah. Maslatun. Aduh, Ngomong-ngomong Allah. tentang ya Ini dulu harus- itu pembahasan mantik loh. Karena ya dulu itu kan masdarnya kan dalalah. Asal nggak boleh kita ngawur-ngawur bilang ya dulu. Kir. Pertama gini, ada dua. Pertama, kita nggak boleh ngasal ngarang-ngarang sebuah mufradat dalam bahasa Arab. Karena kebanyakan dari lafaz Arab itu ada yang sama'i, ada yang kiasi. Kalau sama'i itu kita nggak boleh ngarang. Ini buat contoh untuk teman-teman yang lainnya yang di bawah, bahwa di mana letak sesatnya dan di mana letak ngawurnya. Bisa memilih sendiri antara ustadz dari Aswaja apa mereka-mereka yang dari Salafi. Kalau Ustadz Adunisi bilangnya bukan mau menyebutnya Salafi tapi Talafi seperti itu. Sebab dari tadi saja muter-muter dan yang tidak muter-muter itu tahu kok letaknya di mana.
Jadi mana yang pengen sebuah kebenaran dan mana yang kepingin sebuah pembenaran, penonton-penonton sendirilah ya. Ataupun teman-teman yang di bawah 96 mata memandang ini tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Monggo, dilanjut. Gini, sebetulnya semuanya gini, kalian masih apalah membela, mempertahankan sesuatu yang ya dicontohkan oleh Nabi gitu. Mulai bernarasi aneh-aneh lah. Tapi gini, Bang Armai, Mau antum sekarang dalam akidah ikut siapa? Ulama yang saya maksudkan ya. Ulama. Ya kita Antum pahami sendirilah, Hah? Gimana? memahami sendiri alam ini. Di Quran hadis, ayat kauniyah. Memahami sendiri alam ini. Host turunin aja host. Ini baru make, kayaknya ini baru make. Ngawur mulu ngomongannya. Turunin. Liberal yang ngaku-ngaku salafi atau talapi ini nggak mewakili talapi ini nggak mewakili Mewakili salafi ini. Gini, Enggak, sebentar. Kenapa ulama tauhid aswaja mengarang itu kan ada dalailun kauniyah atau akliyah gitu. Susah ini. Gini Pak, sampean itu ditanya nggak pernah menjawab. Sekarang kita gantikan dengan Pak, Pak. sebentar. Ulama aswaja mengarang tauhid itu kan pasti ada. Gini, kita serahkan ke Pak Pakaian Batuah saja untuk melanjutkan diskusi ini. Biar enak.